Salam, sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Merupakan kebahagiaan bagi kita bahwa hari ini kita bersama-sama memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Merupakan peristiwa yang sangat bersejarah bagi kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, nats yang menjadi renungan kita pada kesempatan ini diambil dari Markus pasalnya yang ke-16 ayat yang ke-19. Saya bacakan bagi kita, yaitu demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Ini yang menjadi perenungan kita, yang mendapatkan tempat dalam perenungan ini dengan tema kenaikan Yesus ke sorga. Nah, sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, dengan peristiwa yang kita peringati hari ini, bahwa ini adalah fakta, ini adalah sejarah, menjadi cerita di dalam kehidupan komunitas orang percaya, mulai dari gereja mula-mula, ya, sampai hari ini diceritakan berulang-ulang, bukan sesuatu yang bohong, bukan sesuatu yang direkayasa, tetapi pengulangan ini hingga dicatat di dalam Alkitab. Ini memang benar-benar fakta. Ini realita, ini sejarah yang pernah terjadi lebih dari 2000 tahun yang lalu, yang memiliki makna sampai hari ini, perenungan sampai hari ini, untuk membuat kita tidak lengah, sidang jemaat, untuk membuat Bapak Ibu dan saya tetap eksis, tetap semangat di dalam mengikut Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus yang Bapak Ibu dan saya percayai adalah Yesus Kristus yang naik ke sorga. Maknanya apa? Artinya apa bagi kita mengenai kenaikan Yesus ke sorga ini? Yang pertama, sidang jemaat, mau membuktikan kepada kita bahwa Yesus Kristus bukan berasal dari dunia ini. Yesus Kristus berasal dari sorga, maka ia harus kembali ke sorga. Berbeda dengan kita, sidang jemaat. Berbeda dengan manusia. Manusia berasal dari debu tanah, dibentuk oleh Allah, dihembuskan napas, lalu terjadi kehidupan. Percaya kepada Tuhan Yesus, naik ke sorga, hidup bersama dengan Bapa di sorga, rohnya. Tidak percaya kepada Yesus dalam ajaran Alkitab yang dituliskan oleh Alkitab, ya tempatnya tidak di sorga. Ini pernyataan Alkitab, sidang jemaat. Lalu malaikat diciptakan oleh Allah, dan saya meyakini malaikat bukan berasal dari sorga. Dari tidak ada menjadi ada. Iblis yang berasal dari malaikat, ya, dengan segala antek-anteknya, itu juga bukan dari sorga. Cuman dia diciptakan lebih istimewa dari manusia dalam bentuk roh. Ya, waktu jatuh dalam dosa, Tuhan Yesus tidak menyelamatkan iblis, tetapi menyelamatkan manusia, sehingga manusia punya tempat juga di sorga. Tetapi manusia bukan berasal dari sorga. Yesus Kristus berasal dari sorga, tetapi sidang jemaat dalam prosesnya ini, kalau kita hanya melihat dari sisi kemanusiaan, dia lahir dari seorang wanita, dia punya ayah bernama Yusuf, dia hidup sebagaimana yang lain hidup, makan, minum, istirahat, bekerja, ya, menjadi anak tukang kayu, merasakan susah senang seperti yang dirasakan oleh manusia. Iya, Tuhan Yesus merasa kesakitan,
Ya, saat dicambuk, saat ditinju, saat dipakukan di atas kayu salib, ya. Tetapi sidang jemaat, kita harus sadar, kita harus memahami, jauh sebelum peristiwa kehadiran Kristus Yesus sebagai manusia yang lahir dari seorang wanita itu, Tuhan Yesus sudah dinubuatkan jauh-jauh hari sidang jemaat, mulai dari peristiwa Kejadian pasalnya yang ketiga ayat 15. Kemudian terus dinubuatkan tentang Mesias, tentang Yesus. Ya, bahwa yang dari sorga itu datang ke dalam dunia supaya manusia yang berdosa ini diselamatkan. Visi misinya jelas dalam karya penyelamatan manusia. Setelah tuntas sidang jemaat, setelah tuntas, dia yang berasal dari sorga itu kembali ke sorga, naik ke sorga sidang jemaat. Bukan di dunia ini, bukan di neraka, tetapi di sorga. Memang dia adalah, Yesus Kristus adalah berasal dari sorga. Berbahagialah Bapak Ibu dan saya karena percaya kepada Yesus, mempertahankan imannya kepada Yesus dalam segala susah dan senang, dalam keadaan sehat dan sakit, penuh dengan pergumulan, tetap percaya kepada Yesus yang berasal dari sorga itu. Dan Bapak Ibu percaya itu juga karena pekerjaan Roh Kudus. Bapak Ibu dipilih untuk percaya kepadanya hingga hari ini. Ini juga karena kasih-Nya kepada kita semua. Jadi kenaikan Yesus Kristus ke sorga membuktikan ia berasal dari sorga. Kalau yang dari sorga datang ke dalam dunia, maka Bapak Ibu, dan dia kembali lagi ke sorga, maka kita sekalian tidak perlu sanksi, tidak perlu ragu, tapi sebaliknya kita harus semangat, kita harus lebih sungguh-sungguh untuk hidup di dalam Yesus Kristus. Segala ajarannya ikuti sidang jemaat, sekalipun ajarannya itu sulit terkadang untuk kita pahami, untuk kita lakukan, tapi dia, Yesus Kristus, mau kita melakukannya, sekalipun sukar, sekalipun sulit, tetapi melalui Roh Kudus kita akan dimampukan. Sekali lagi, dengan kenaikan Yesus Kristus ke sorga, mau membuktikan kepada kita bahwa Yesus Kristus bukan berasal dari dunia ini. Yang kedua sidang jemaat, kenaikan Yesus Kristus ke sorga membuktikan ia memiliki kehormatan yang istimewa sidang jemaat. Tadi dikatakan lalu duduk di sebelah kanan Allah. Duduk di sebelah kanan Allah. Ya. Ini membuktikan bahwa Yesus Kristus memiliki kehormatan yang istimewa. Bagi bangsa Israel, sidang jemaat, kanan itu menunjuk simbol kekuatan. Kanan menunjuk simbol kekuatan, kekuasaan, dan kemuliaan sidang jemaat. Kekuatan, kekuasaan, kemuliaan. Duduk itu bicara tentang jabatan, tentang kedudukan. Berarti di sini Yesus yang naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, ini menunjukkan bahwa dia memang benar-benar Allah. Dia adalah Allah itu sendiri sidang jemaat. Memiliki kuasa, kekuatan, dan kemuliaan. Ini sesuai dengan atau paralel, sejajar dengan 1 Petrus 3 ayat 22 sidang jemaat. Bahwa segala kuasa dan kekuasaan apapun yang berada di dunia dan di luar dunia ini ada di dalam kendalinya. Saya ulang, bahwa segala kuasa dan kekuasaan apapun berada di bawah kekuasaannya, berada di bawah kendalinya sidang jemaat. Jadi sidang jemaat dan saya tidak perlu ragu lagi.
Jangan ragu-ragu, jangan mundur akan keberadaan Yesus Kristus. Karena segala kuasa, kekuatan, dan kemuliaan ada padanya. Maka kita selaku orang-orang yang sudah percaya kepadanya seharusnya semakin semangat di dalam menjalani kehidupan ini. Tidak kompromi dengan dunia ini, tidak memberi ruang dan kesempatan kepada dunia ini. Hal-hal yang mengikat dunia ini kita dibebaskan. Sidang jemaat, kita tidak ada di sana. Jangan membuka ruang, jangan memberi diri kepada sesuatu yang palsu, yang bukan berasal dari Yesus Kristus. Segala kuasa atau kekuatan apapun di dunia ini ada di dalam kendali dan kuasanya. Salah satunya kuasa dari dunia ini atau alam ini, ya, hukum gravitasi. Sidang jemaat, sesuatu yang dilempar dari bawah ke atas akan kembali ke bawah. Tapi lihatlah Yesus Kristus, ya, dia naik, ya, tanpa dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Ini menunjukkan kekuasaannya yang luar biasa. Sampai para murid akhirnya melihat, memandang ke atas dan tidak dapat melihat lagi karena Tuhan Yesus sudah tidak terlihat menuju surga. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kekuasaan alam ini dahsyat. Sidang jemaat, ya, kalau kita lihat, kalau alam ini mengamuk, maka bencana yang terjadi. Kita sudah tahu di dalam Alkitab bagaimana para murid kapalnya dalam perjalanan diamuk oleh badai, hampir tenggelam. Mereka dalam ketakutan, sidang jemaat. Tapi pada saat Tuhan Yesus dimintai pertolongan, Tuhan Yesus redakan itu, sehingga semua menjadi tenang. Alam sekali lagi kalau sudah mengamuk, membawa bencana, misalnya gempa bumi, tsunami, gunung meletus, angin topan, sidang jemaat, apapun. Bahkan nanti kalau kita ikuti keadaan pengetahuan, nanti akan ada katanya tabrakan meteor ke bumi dan lain sebagainya. Alam dunia ini sekali lagi ada di bawah kendali Tuhan Yesus. Kalau Tuhan kehendaki itu terjadi, maka terjadi. Tapi kalau Tuhan tidak kehendaki dan Tuhan berkata cukup, selesai, semuanya akan turun. Itu kalau bicara alam, mengenai kekuasaan Yesus, kekuatan Yesus. Lalu bagaimana dengan kekuatan, kuasa pada diri manusia, sidang jemaat? Dalam catatan sejarah seperti Hitler misalnya, dan beberapa tokoh lagi di dunia ini, waduh, luar biasa, sidang jemaat. Sepertinya kuat benar. Dan bahkan sistem kenegaraan negara-negara tertentu dengan ideologinya begitu kuat, ya, sudah sepertinya teruji beratus-ratus tahun. Tetapi semuanya itu, kalau Tuhan katakan tidak, kalau Tuhan Yesus katakan bubar pada masanya, selesai, sidang jemaat. Ya, Hitler di Jerman begitu berkuasa. Semua orang, semua negara, semua tokoh-tokoh negara pada zaman itu yang menjadi lawannya gentar, takut. Tetapi rupanya dalam beberapa catatan, banyak anak-anak Tuhan yang berdoa, mendoakan supaya kekuasaan yang disalahgunakan itu ditiadakan. Tuhan mendengar segala usaha dan doa orang-orang yang percaya.
meminta intervensi Tuhan Yesus di sana. Dan Hitler yang kuat, yang gagah, yang sepertinya tidak mungkin tertaklukkan itu selesai. Negara yang begitu kuat di dunia ini. Dalam perjanjian lama kita baca, dalam sejarah kehidupan berbangsa bernegara, begitu kuat negara itu, tetapi di tangan Tuhan selesai. Lalu bagaimana dengan kekuasaan iblis, kekuasaan setan, sidang jemaat? Itu juga menakutkan secara manusia. Iblis bisa melakukan apapun. Bencana iblis bisa buat. Malapetaka iblis bisa buat, bisa kerjakan. Kekacauan iblis bisa buat dalam waktu seketika. Dan sepertinya kekuatannya tidak terbendung. Tetapi sidang jemaat, percayalah apa yang dituliskan di dalam Alkitab ini, bahwa Tuhan Yesus sudah menaklukkan kuasa iblis itu. Sidang jemaat, iblis atau setan tidak ada kekuatan, tidak ada kuasanya lagi di hadapan Tuhan Yesus. Kalau dalam perjanjian baru kita baca, di tengah-tengah pelayanan Tuhan Yesus, mereka yang sakit karena iblis atau karena setan dijamah oleh Tuhan Yesus. Demikian juga para murid seperti Rasul Paulus misalnya, di mana iblis menguasai seseorang, didoakan, selesai sidang jemaat, kembali kepada Tuhan Yesus, yang dimana pada saat Tuhan Yesus menuju satu wilayah di situ, ternyata ada orang yang dikuasai oleh iblis, dia ada di pekuburan sidang jemaat. Iblis itu yang masuk, atau setan atau legion yang masuk kepada orang itu berkata, pindahkan kami kepada babi-babi itu. Mereka takut, mereka tunduk. Kalau zaman itu iblis tunduk takut kepada Tuhan Yesus, apalagi setelah Tuhan Yesus mengatakan segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadanya, maka semuanya itu ada dalam kendali Tuhan Yesus. Yang menjadi persoalan, percayakah kita sidang jemaat? Percayakah Bapak Ibu dan saya? Percayakah kita bahwa Dia punya kuasa, punya kekuatan, dan bahkan punya kemuliaan? Kalau percaya sidang jemaat, jangan takut dalam menjalani kehidupan ini. Kalau kita sudah percaya penuh, serahkan sepenuhnya hidup kita ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Kita serahkan sepenuhnya kehidupan berjemaat. Kita serahkan kehidupan berbangsa bernegara ini. Seperti apa kekuatan itu? Seperti apa kuasa itu? Seperti apa kemuliaan itu? Yang bukan berasal dari Tuhan Yesus, selesai di hadapannya. Kita hanya diminta untuk berdoa, berharap kepada Dia sidang jemaat. Jadi dalam peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke sorga ini, sekali lagi mengingatkan kepada kita, mau membuktikan kepada kita bahwa Dia bukan berasal dari dunia ini, tetapi Yesus Kristus berasal dari sorga. Makanya Dia naik ke sorga, terangkat menuju sorga. Yang kedua, membuktikan Ia memiliki kehormatan yang istimewa, bahwa segala kuasa, kekuasaan ada atau berada di bawah kendalinya. Selain Dia memiliki kemuliaan itu sendiri. Ini yang saya bisa bagikan kepada kita sekalian dalam peristiwa memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih kami hari ini beribadah di rumah masing-masing. Kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu, dan biarlah firman-Mu ini kami terapkan
di dalam kehidupan kami. Sehingga dengan demikian Bapa, di tengah-tengah situasi yang tidak mudah, kami tetap memiliki pengharapan. Kami tetap optimis karena Tuhan Yesus yang telah memilih kami, yang membuat kami menjadi percaya adalah Tuhan itu sendiri yang memiliki kekuatan, kuasa, dan kemuliaan. Terima kasih berkati seluruh sidang jemaat-Mu. Bapa, kami teringat untuk sidang jemaat-Mu yang ada dalam keadaan sakit. Khusus untuk Bapak Tony Gunawan, sudah berpindah-pindah tempat dan saat ini ada di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo yang akan menjalani operasi. Tuhan tolong. Kami percaya kepada otoritas Tuhan. Tuhan mengasihi Pak Tony, Tuhan mengasihi keluarga daripada Pak Tony. Maka di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang ambil alih semuanya. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk setiap sidang jemaat-Mu dalam berbagai tugas dan tanggung jawab. Mari Tuhan, lawat sidang jemaat-Mu. Mari Tuhan, tolong sidang jemaat-Mu. Tolong kami semua, supaya kehidupan kami semakin hari semakin baik. Semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Jadikan kami orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, dan mampukan kami untuk menjadi saluran berkat. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami hanya kepada Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Mari sidang jemaat, kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat milik Tuhan, kekasih-kekasih dari Tuhan Yesus, arahkanlah hati dan pikiran, dan terimalah berkat yang daripada Allah. Adapun kasih karunia dari Bapa kita di sorga, damai sukacita di dalam Tuhan Yesus, pimpinan penghiburan pengajaran dari Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.